Kalau DJ memang sekolah ya, sekolah DJ memang ada kursusnya. Tapi kalau 17 bahasa itu sebenarnya kalau Inggris kursus, jelas bahasa Inggris kursus. Karena memang aku tertariknya di bahasa-bahasa Asia. Kalau bahasa Jawa itu sudah sehari-hari, bahasa Indonesia sehari-hari. Kalau bahasa Sulawesi karena memang keluarga ibuku Sulawesi, selebihnya dengar-dengar orang ngomong dari sosial media, YouTube, TV atau iklan-iklan luar negeri yang aku dengar ya. Mungkin sama beberapa kali komunikasi dengan orang dari luar juga. Paling selebihnya pelajarin sendiri sih. Kenapa bahasa Asia yang lebih tertarik dibandingkan bahasa Eropa? Yes. Karena dari dulu aku selalu menemukan sesuatu hal yang unik dari Asia. Entah itu Indonesia, entah Malaysia, Korea, Jepang, selalu ada yang unik. Dan aku sejauh ini tertariknya di situ. Kalau yang dari Barat ya, aku nggak bilang itu nggak unik. Itu memang unik, bagus, tapi mungkin kurang menarik buat aku. Dari personal akunya aja sih kalau itu. Tapi ada fakta menarik juga tadi kamu nggak bisa minum air putih dan mabuk naik mobil. Itu gimana? Orang kan mikir orang bule gitu. Itu gimana tuh? Iya, jadi ya mungkin karena aku dulunya di Salatiga, Kota Adem. Jadi gampang masuk angin kali ya. Jadi kalau naik mobil itu dari kecil itu ya muntah, mabok. Kalau naik, apalagi kalau perjalanan jauh ya. Cuman mungkin seiring berjalannya waktu mungkin udah mulai terbiasa, tapi kalau disuruh milih aku akan tetap pilih naik ojek. Untuk minum itu benar-benar sama sekali nggak bisa menyentuh atau gimana atau minimal? Tidak biasa. Mungkin ya untuk teman-teman yang tidak biasa minum air putih lebih baik dibiasakan dari sekarang ya. Karena kalau sudah terlanjur susah sekali membiasakannya. Aku kalau tidak ditolong Komparto mungkin aku nggak minum air putih. Aku benar-benar terakhir minum air putih banget itu yang benar-benar aku minum rutin itu 15 tahun yang lalu. Itu nggak kekurangan cairan atau penggantinya? Sering dehidrasi. Penggantinya aku harus minum minuman manis. Minum-minuman, dan itu sangat tidak sehat, sangat tidak baik. Itu berpengaruh di kesehatan. Setidak-tidaknya badan gampang capek. Kalau katakanlah mungkin sekarang belum kerasa, itu nanti berapa tahun kemudian pasti kerasa. Pernah ada di titik kamu jatuh sakit gara-gara mungkin dehidrasi atau apa? Pernah masuk rumah sakit karena dehidrasi, terus lambungnya juga jadi nggak sehat, badan lemas, tekanan darah turun. Ternyata saat aku baru berapa minggu ini membiasakan minum air putih, ya udah membaik, malah jarang sakit. Ternyata kuncinya cuma air putih aja. Kalau diproses dibantu sama Om Partonya sendiri saat tadi di sugesti gitu, Iya. itu kayak seperti apa sih? Saya nggak inget apa-apa itu waktu disugesti, malah pokoknya cuman ya semacam dibisikin omongan, terus tangan suruh begini, udah habis itu tiba-tiba aus, minum teh tetap kerasa aus, minum air putih baru hilang ausnya. Tapi terakhir ini, apa yang membuatku trigger itu tidak bisa untuk minum air putih? Apakah kan mungkin selama 15 tahun itu bisa minum, tapi bisa titik kayak gue udah nggak bisa itu apa? Kalau 15 tahun itu sebenarnya memang tidak dibiasakan ya, tapi triggernya itu muntah. Muntah ini kok aneh ya, hambar banget, nggak ada rasanya. Mau diganti, seandainya diganti teh pun kalau tawar aku nggak bisa, harus ada rasanya. Jadi sesuatu yang harus ada manis-manisnya, apa kecut-kecutnya, seenggaknya harus ada perasanya. Tapi ya itu tidak sehat banget sih. Oke, thank you ya Kak. Iya. Nanti pernah di ini nggak sih, wajah kamu kan bule, ya kan? Pernah nggak sih ya kalau ketemu di mana pernah ke Bali nggak? Tapi dengan bahasa ditanya dengan bahasa disapa dengan bahasa Inggris gitu. Oh sering banget, itu nggak cuma di luar kota, di kotaku sendiri aja sering. Malah kadang-kadang ada beberapa penjual kali ini ngasih makanan, saya tahu nih harganya nggak segini tapi dimahalin karena face-nya wah ini turis nih jangan-jangan. Karena saya samber saja. Ketok emang regone rak semono deh. Loh Mbak, ngapunten Mbak, tak kira turis, bilangnya gitu. Tapi aslinya kamu dari mana? Ada blasteran dari luar nggak sih? Ya, papa dari Inggris, mama Sulawesi. Oh gitu. Iya. Jadi kamu lama di Jawa ya? Lahir besarnya di Jawa. Memang lahir besar di Salatiga, tapi untuk sekarang ini menjalani kehidupan sehari-hari di Semarang. Pasti ada yang bilang boleh bisa bahasa Jawa, enggak? Iya sering, boleh Jawa. Ya tergantung, kalau aku pas ngomong Jawa dibilang boleh Jawa, kalau ngomong Sunda dibilang boleh Sunda. Ya, tergantung bahasa apa yang aku pakai.
Berarti untuk memperdalam bahasa Inggris memang kursus tadi. kursus dan memang agak lama itu aku kursusnya. Berapa tahun mungkin? 2 tahun ya waktu itu. Terus selebihnya karena sekarang media sosial udah lumayan memadai ya untuk belajar, jadi ya mungkin kursus-kursus online, dengar-dengar, oh ini pengucapannya nggak begini nih, ini harusnya begini. Oh kalau ngomong mau pengen bicara ini, oh pakai verb ini, pakai verb 1, verb 2, verb 3, paling begitu sih. Tapi apakah sama papa mungkin dari kecil nggak pernah komunikasi pakai bahasa Inggris atau seperti apa? Karena sama papa dulu itu aku lost kontak ya, papa kan memang sudah meninggal lama banget ya, jadi memang membiasakan bahasa Inggris itu karena sekolah. Jadi seandainya aku saat itu tidak sekolah, aku nggak bisa bahasa Inggris. Itulah yang bikin orang ngecap ini nggak bisa bahasa Inggris gitu. Oh, dari dulu jadi waktu kecil mama nggak pernah ajak ngomong bahasa Inggris, bahasa Jawa aja. Pasti diajarin, cuman kan step by step dari Indonesia dulu, terus Indonesia bisa, nah Inggris kok nggak bisa nih. Akhirnya kan karena mama kan nggak bisa Jawa, orang Sulawesi, Inggris kok nggak nyantol nih. Saya sekolah orang Jawa semua, ya udah ngomong lah bahasa Jawa, Inggrisnya ketinggalan. Kamu sendiri sempat heran nggak sih dari mungkin secara paras dan darah juga ada keturunan Inggris, cuma nggak bisa lancar bahasa Inggris, itu sempat heran juga nggak sih? Saya aja kadang-kadang lupa saya tuh bule ternyata. Saya tuh lupa dengan face saya sendiri. Cuman pertamanya memang ya mungkin bukan aku yang nggak nyaman, respon orang yang bikin aku nggak nyaman. Itu bule Jawa, itu aneh nggak bisa bahasa Inggris, dan dulu nangis sih digituin. Tapi kesini sininya ya udahlah, ya emang bule. Terus juga saya punya kemampuan untuk pakai bahasa Jawa dan tidak ada yang salah dengan itu, ya sudah. Apakah kursus itu juga karena sempat sedih dengan respon orang-orang? Iya, karena memang sempat dibully agak lama ya. Dengan case itu akhirnya merembet ke banyak hal, ya udah ya akhirnya kursus. Karena kesini sininya sosial media sudah memadai, ya udah akhirnya nggak kursus lagi. Karena kesel nggak dibully, yang kesel apa sih yang dibilang bule-bule apa sih? Kesel karena mungkin saat itu kok aku beda sendiri ya. Yang lain rambutnya hitam, kok aku enggak. Bule nggak bisa bahasa Inggris. Saya ini yang akhirnya dari satu masalah ras itu mungkin nanti ngerembet kemana-mana, jadi faktor like dislike. Cuman ya dulu kesel, tapi kesini sininya saya emang adanya begini. Ini kan dari Allah. Ya udah mau gimana lagi? Kamu suka syukur, tidak ya udah. Sempat dijelasin mama nggak kenapa nggak memperdalam bahasa Inggris Sebenarnya dijelasin karena kenapa kok kamu kesulitan. Sebenarnya lebih ke nenek sama kakek sih ya. Kalau mama kan mungkin orang lebih nyantai. Apa kendalanya? Emang gak nyantol susah. Tapi kesini sininya mungkin karena menyadari itu kebutuhan jadi international language, jadi ya akhirnya aku pelajari. Karena memang menyadari sendiri gak bisa, akhirnya pakai bantuan kursus. Terus bisa ngelawak gitu gimana tuh pakai itu? Ini jadi kebetulan nih ya masuk di sini pakai bahasa Jawa. Nah, kamu jawabnya pakai bahasa Jawa ya nggak apa-apa? Iku sebenarnya jokes TikTok sih. Aku kan ngejokesnya ndek TikTok ya. Nah, kulino ngejokes neng TikTok, lamare ngono kok ngebatin iku kok ketoke lucu ya. Cuman kan sing jenenge neng TikTok kan aku biasa dhewean. Nek neng kene kan mbek wong akeh. Ya harus sinau meneh. Oke. Oke, terima kasih.